Hello everybody, hello Mr. Syamsuddin. Let me introduce myself. My name is Irsan Daud and I am a student at Besi Kalebar University. My name is 15240316 and I am from class 15.2C.05. Now I will do presentation and I have two topics. My first topic about software and OS and second topic about malware. Let's go. What is software? Software is a program or application that runs commands in a computer or other electronic device. This software can't be seen physically like a mouse or keyboard, but it is very important because it makes the computer work according to our wishes. Jadi, software itu dia merupakan sebuah program atau yang kita bisa sebut aplikasi yang berjalan di sebuah komputer atau bahkan device-device lainnya. Kayak kalkulator pun itu dia memiliki softwarenya. Nah, software itu dia nggak memiliki fisik. Jadi dia emang cuma diciptakan untuk menghubungkan antara perangkat keras sama penggunanya untuk menjalankan perangkat keras gitu. Oke, lanjut. Types of software. Software have three types. Tipe yang pertama itu ada system software, such as Windows, Linux, or Android. This help the computer work and manage the hardware. Jadi tipe yang pertama ini adalah sistem software atau bahasa mudanya operasi sistem. Dia yang menjadi inti dalam software untuk mengontrol semua perangkat yang ada per komputer dan menciptakan interface untuk menghubungkan antara user dengan komputer dan software-software lainnya. Jadi ini benar-benar kepalanya software gitu, dia intinya. And types 2 itu ada application software, such as WhatsApp, Google Chrome, or Excel. This is used for specific activities such as chatting, browsing, or calculating. Jadi application software itu dia sama, tapi bedanya dia itu memiliki tugas yang lebih spesifik lagi. Kayak WhatsApp yang cuma bertugas untuk chattingan, teleponan, video call, dan browser yang cuma bertugas untuk menjelajahi sebuah informasi. Nah, application software ini dia memiliki tugas yang lebih spesifik. Itu bedanya. Dan yang tipe yang ketiga itu programming software, such as a Python or Java, used to create new software. Jadi tipe yang ketiga ini dia diciptakan untuk membentuk sebuah software baru. Makanya ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya, dan selalu ada software yang lebih canggih dan lebih canggih lagi, karena software yang lebih canggih diciptakan oleh software yang terbaru dan seterusnya begitu. Oke, lanjut next. And what is OS? An operating system is the core software in a computer system that is responsible for managing hardware and other software. The OS acts as an intermediary between the user and the computer hardware. Jadi, OS itu merupakan inti sebuah komputer. Dia yang bertanggung jawab untuk mengelola semua perangkat yang ada, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, dan dia itu merupakan kayak yang tadi saya bilang perantara antara semua hardware software dengan manusianya, humannya. Oke, lanjut. Main functions of operating system. Operating system have four functions. Fungsi yang pertama itu adalah process management. Manage process execution, scheduling, and coordination between process. Jadi fungsi yang pertama dia itu untuk mengatur proses penjadwalan dan mengkoordinasi antar proses dalam hardware dan software itu sendiri. Itulah salah satu fungsi OS yang pertama. Dan fungsi OS yang kedua itu memory management, manage allocation and delocation of main memory. Jadi fungsi yang kedua ini, OS berfungsi untuk mengatur seberapa RAM untuk
aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Dia mengatur alokasi dan delokasinya, karena setiap perangkat itu punya RAM yang berbeda-beda, dan itulah fungsinya OS, untuk mengatur seberapa mampu kemampuan RAM-nya itu. Lanjut, fungsi yang ketiga, storage management, manage data on storage media such as hard disk and SSD. Jadi OS juga berfungsi untuk mengatur penyimpanan atau media dalam hard disk atau SSD. Dia juga ngatur semua file-file yang ada, kayak foto, video, dan segala macam ya, maupun file-file lainnya. Oke, lanjut. Fungsi yang keempat, input output management. Jadi controls input and output device such as a keyboard, mouse, printer, and anything else. Nah, fungsi keempat ini, OS berfungsi untuk mengatur input hardware dan output hardware, kayak speaker, mouse, itu diatur sama operasi sistem sebelum dijalankan di komputer gitu. Nah, ada fungsi yang kelima yang nggak dimasukin di sini, yaitu security and protection. Jadi sebenarnya operating system ini juga berfungsi untuk mengamankan dan melindungi, untuk mencegah dari virus dan cybercrime lainnya gitu. Lanjut, example or popular operating system. Operating system yang populer itu ada 5. Yang pertama itu Windows by Microsoft, yang kedua itu ada macOS by Apple, yang ketiga adalah Linux. Dia punya contohnya itu Ubuntu sama Debian. Yang keempat itu ada Android, biasanya dipakai untuk operasi sistem HP. Dan yang terakhir ada iOS by Apple, dia digunakan untuk iPhone dan iPad. What the meaning of malicious software? Malicious software are commonly abbreviated as malware. This is a computer program that is created with the aim of damaging, changing, or stealing data from a computer or network. Jadi malicious software ini, atau biasa kita sebut malware, dia diciptakan emang untuk menyerang, untuk merubah dan mencuri data pada sebuah komputer atau jaringan gitu. Memang dia diciptakan untuk tujuan yang tidak baik. Next, what the purpose of malware? Malware has the aim of damaging a system, stealing sensitive information, or taking control of a computer device or network. Jadi salah satu tujuan dari malware itu, dia memiliki tujuan untuk merusak, mencuri data yang penting, dan untuk mengambil alih sebuah kendali komputer. Kayak dia biasanya mencuri data-data orang, terus dia kunci dan dia jual lagi sama orang itu, harus ditebus gitu biasanya. Sure. Oke, lanjut ya. Some common types of malware. Jadi di sini ada beberapa tipe malware. Yang pertama ada virus, program that spread by attaching themselves to other files and infecting the computer when the file is run. Number 2 have worms, programs that can replicate themselves and spread through a network without the help of a parent file. Number 3 have trojans. Trojans is a program that masquerade as useful programs but actually have a malicious purpose. And number 4 have a ransomware program that encrypt the victim's data and demand a ransom for the decryption key. And number 5 have a spyware program designed to spy on user activity without their knowledge. And last have a adware program that display unwanted and advertisement. Okay. Jadi yang pertama itu ada virus, dia untuk mengacak-acak sebuah file biar rusak. Yang kedua ada worms, dia biasanya untuk mereplikasi dirinya sendiri, dia bisa menyebarkan file-file itu jadi banyak. Yang ketiga ada trojan, dia biasanya sih untuk kegiatan jahat
karena Trojan itu bisa sering mempop up sebuah pop up yang gak kita butuh. Yang keempat ada ransomware, itu dia biasanya bertugas untuk mengunci data seseorang dan akhirnya dijual lagi sama yang penjahatnya. Dan spyware itu dirancang untuk memata-matai, namanya spyware ya. Dan yang terakhir itu adware, biasanya dia menampilkan iklan-iklan yang gak diinginkan. Impact malware can cause a variety of problems such as a data loss, system damage, leakage of personal information, and disruption of user activity. And preventionnya, kita use trusted antivirus software, then be wary of suspicious email attachment, avoid downloading from unsafe source, update software regularly, and use strong unique password. Dampaknya itu kita mempunyai kerusakan data, kehilangan data, kebocoran informasi pribadi, dan gangguan pada komputer kita. Dan kita mencegahnya perlu dengan cara menggunakan antivirus yang terpercaya, menghindari unduhan dari website-website yang nggak benar, terus memperbarui operasi sistem secara berkala dan teratur. Terus kalau kita punya akun, kita harus memiliki data yang password yang kuat, yang nggak mudah buat AI atau bot jebol gitu. Maybe that's all the presentation from me. If there are any mistakes, please forgive me. Thank you for your attention. See you and bye-bye.